alam dan kasih sayang sama manusia. Karena penghijauan merupakan wujud pelestarian lingkungan lain. Secara bahasa, penghijauan dapat diartikan sebagai proses, cara perbuatan membuat supaya menjadi hijau, atau bisa disebut juga penanaman. Itu seperti kita menanam pohon-pohon agar udara menjadi sejuk atau bersih, supaya menghindari kita dari bahaya erosi. Itu contoh manfaat dari pohon-pohon yang ada. Dan secara istilah, penghijauan dapat diartikan penghijauan upaya pemulihan, pemeliharaan, dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik sehingga nyaman untuk penghuninya. Berarti penghijauan tidak hanya terbatas pada penanaman pohon saja, tetapi juga termasuk menjaga kebersihan, pengaturan air, perlindungan lingkungan dari kerusakan, dan sebagainya. Nah, karena seorang pramuka penggalang rambut diharapkan mengetahui dan memahami sehingga dapat menjalankan manfaat penghijauan. Kemampuan penghijauan ini menjadi bekal pemahaman dan menumbuhkan kecintaan terhadap alam dan kelestarian lingkungan, sehingga tingkat selanjutnya seorang pramuka penggalang mampu melaksanakan kegiatan penghijauan di daerah atau lingkungannya. Ini sebagai syarat dalam SKU penggalang rakit, bahkan memotivasi dan mengajak temannya untuk turut serta dalam kegiatan penghijauan, yaitu syarat dalam SKU penggalang terap. Nah, kemudian manfaat penghijauan. Manfaat penghijauan itu ada banyak. Dengan mengetahui dan memahami bahwa manfaat penghijauan menjadi bekal bagi seorang pramuka penggalang berperan aktif dalam kegiatan penghijauan, bahkan menjadi motor penggerak penghijauan terhadap teman-temannya. Nah, di sini ada yang tahu manfaat penghijauan? Biar nggak banjir, ayo apalagi udara sejuk, biar tidak ada pencemaran udara. Bagus. Nah, adapun penghijauan sendiri mempunyai peran dan fungsi penting dalam kelestarian lingkungan dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan mulai dari erosi, pencemaran udara, global warming, hingga bencana alam. Ini manfaat penghijauan yang hendaknya diketahui oleh para kalian ini, para pramuka. Siap. Manfaat secara estetis. Ya, secara estetis atau yang dimaksud dengan keindahan. Penghijauan dapat mempercantik suatu kawasan atau tempat, bahkan kerap kali pepohonan memiliki daya tarik keindahan tersendiri. Biasanya kalian melihat rumah yang banyak pohonnya, banyak tanaman kan cantik gitu. Oh iya. Seperti hutan cantik gitu. Nah, yang ketujuh itu manfaat secara protektif. Secara protektif penghijauan dapat memberikan perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia. Secara langsung itu melindungi kita dari terik matahari, angin kencang, penahan debu dan peredam suara. Secara tidak langsung melindungi dari bencana banjir dan kekeringan. Yang kedelapan, manfaat secara higienis. Secara higienis penghijauan menjadi penyaringan udara, di mana pepohonan akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Pepohonan pun mempunyai kemampuan untuk menyerap berbagai jenis racun yang ada di udara. Selain itu, akar-akar pepohonan mampu menyerap dan menyerap air dalam tanah sehingga menjadi layak dikonsumsi. Jadi tumbuhan itu berguna untuk menyaring air hujan itu bisa kita kemudian bisa kalian minum gitu. Oh iya. Makanya air yang di gunung itu segar kan? Oh iya. Yang tumbuhan itu. Oh. Yang kesembilan itu manfaat secara edukatif. Secara edukatif, pohon hasil penghijauan mampu menjadi laboratorium alam yang dapat dimanfaatkan sebagai media belajar dan penelitian. Yang ke-10, manfaat secara rekreatif. Secara rekreatif, kawasan yang telah dilakukan penghijauan mempunyai daya tarik estetis tersendiri yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Makanya banyak orang-orang yang gunung itu mencari hijau-hijauan kan? Rekreasi itu. Yang
11 manfaat secara ekonomis. Secara ekonomis, pohon-pohon hasil reboisasi akan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, baik pada bunga, buah, batang, akar, dan berbagai pohon lainnya. Nah, mengingat dari besar pentingnya manfaat penghijauan dan semakin maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi, seorang pramuka itu hendaknya bisa menjadi motor penggerak bagi masyarakat sekitarnya dalam menyelamatkan lingkungan mulai gerakan penghijauan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, tentunya harus dimulai dari yang paling besar terlebih dahulu. Oleh karenanya, seorang pramuka menggalang tamu wajib mengetahui syarat penghijauan. Nah, selanjutnya saya akan meminta salah satu dari kalian untuk ikut kakak untuk kita akan mempraktekkan bagaimana cara merawat tumbuhan supaya tidak mati, supaya bisa subur juga. Kali ini kita akan mempelajari cara merawat tanaman yang baru saja kita tanam supaya tidak mati, langsung mati gitu. Nah, ini kan sudah ditanam, maka supaya tidak mati kita harus menyiramnya. Kita ambil air dahulu. Nah, kita menyiramnya jangan langsung di pisau gitu, apa dituangkan, asing dituangkan. Kita perlahan-lahan supaya tanahnya ini tidak ambrol. Nah, secara perlahan gitu. Nah, kita menyiramnya itu tidak perlu banyak-banyak supaya akarnya itu tidak membusuk. Nah, setelah itu kita akan sediakan pupuk. Ini tanah yang sudah dicampur pupuk, kita kasih ke sini, kasih di pinggirnya tumbuhan supaya bisa lebih subur. Nah, guna pupuk ini untuk mempersubur tumbuhan supaya apa ya? Supaya ini tumbuhannya ini bisa subur gitu. Nah, supaya waktu tumbuhannya besar nanti bisa membuat oksigen semakin banyak. Ya, sekian dari video cara merawat tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita sadar perilaku kecil kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari menebang hutan untuk keperluan pribadi, juga untuk keperluan industri. Dan polusi dari kendaraan bermotor kita akan menyumbang pemanasan global. Dampaknya, menurut sumber dari Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 270.000 hektar lahan hutan primer pada tahun 2020. Pencemaran udara juga akan meningkat. Jalanan di kota akan dipenuhi dengan asap kendaraan bermotor. Selain itu, akan diperparah dengan asap pabrik yang didirikan di pusat kota. Saat musim kemarau, akan terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Saat musim hujan akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Sekarang banyak kota-kota besar yang mengalami kebanjiran. Jadi, kalau kita mau lingkungan tempat tinggal kita lebih baik, kita harus menjaga bumi kita dengan perubahan perilaku kita. Contohnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, melakukan penghijauan di sekitar rumah atau lingkungan sekitar kita, dan mengajak banyak orang untuk menanam pohon dan melestarikan hutan.
Yuk, mari lakukan penghijauan demi menyelamatkan bumi. Mulai dari satu pohon untuk satu kehidupan, karena hal kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar di kemudian hari. Energi hijau masa depanku.